video ini kami akan menjelaskan bagaimana kita berlaku di internet. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang cyberbullying. Di balik layar itu ada sisi gelap komentar kejam, pesan penuh kebencian dan hinaan tanpa henti. Ini bukan hanya sekedar candaan, ini adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di dunia digital lewat media sosial seperti pesan teks, aplikasi chat, atau email. Menggunakan teknologi digital untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, sehingga menyebabkan korban ini merasa takut, sedih, dan bahkan depresi. Dari setiap perbuatan pasti ada yang namanya dampak. Nah, bagaimana sih dampaknya terhadap kesehatan mental korban? Yang pertama, korban akan merasa cemas dan stres yang berkepanjangan. Yang kedua, ada isolasi sosial. Nah, isolasi sosial di sini yang saya maksud adalah korban akan merasa malu dan takut untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, ada self-esteem. Self-esteem yang saya maksud di sini adalah korban cyberbullying akan merasa tidak percaya diri dan tidak berharga. Apakah pelaku juga terdampak dalam jangka panjang? Jelas, di sini pelaku juga akan merasakan dampak dari cyberbullying tersebut. Dampak yang dirasakan oleh pelaku cyberbullying itu adalah yang pertama, kehilangan reputasi. Yang saya maksud, pelaku cyberbullying dapat kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, ada konsekuensi hukum. Nah, konsekuensi hukum di sini adalah pelaku akan dituntut pidana atau gugat perdata. Terakhir, ada dampak pada hukuman sosial. Nah, pelaku cyberbullying mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Mengapa orang melakukan cyberbullying? Dari video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu cyberbullying dan dampak dari cyberbullying. Banyak yang bertanya mengapa orang melakukan cyberbullying. Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan cyberbullying. Ingin mendapat perhatian lebih. Beberapa orang mungkin melakukan cyberbullying karena ingin merasa diperhatikan atau dihargai orang lain, seolah-olah dia yang berkuasa. Yang kedua, balas dendam. Dia merasa dirinya tersakiti atau diperlakukan tidak adil oleh orang. Mungkin bagi dia, melakukan cyberbullying adalah sebagai bentuk balas dendam. Apa motivasi di balik perilaku? Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi cyberbullying. Kita masuk di bagian penjelasannya. Baik teman-teman, jika teman-teman ada menjadi korban cyberbullying, ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama, jangan membalas ataupun bereaksi terhadap pelaku cyberbullying ini. Yang kedua, simpan bukti cyberbullying seperti screenshot ataupun pesan. Yang ketiga, laporkan cyberbullying kepada pihak yang berwenang seperti administrator media sosial ataupun sekolah. Untuk mencegah cyberbullying, kita perlu memiliki kesadaran dan empati yang tinggi terhadap orang lain, dan jangan berkomentar yang bersifat menyinggung orang lain atau postingan yang dapat menyinggung orang lain. Jika kamu melihat postingan yang bersifat mengancam untuk dirimu sendiri, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama mencegah cyberbullying ini. Cara mencegahnya, pergunakanlah media sosial dengan baik dan jadikanlah media sosial sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi
orang lain dan bagi kita sendiri. Jadi teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya tentang mencegah cyberbullying itu. Sekian dan terima kasih.